Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, dan karena tanpanya kita tidak akan bisa hadir hingga titik ini. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta ummatul muslimin yang akan selalu memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman kelak insyaallah. Pertama-tama dan yang paling utama, khatib akan senantiasa berwasiat kepada diri pribadi dan juga para jamaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Pada zaman ini terdapat banyak sekali kemaksiatan yang tersebar luas di mana-mana. Antara lain adalah merokok, meminum minuman keras, menyalahgunakan obat-obatan hingga menggunakan narkotika. Dan masyarakat seakan tidak peduli apa yang terjadi di antara mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh manusia agar saling tolong menolong dalam kebaikan dan bukan dalam kejahatan, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam keburukan dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguh azab Allah sangat pedih siksanya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan suatu ilmu tentang nabzah dalam pandangan Islam. Yang pertama-tama, apakah kalian tahu apa itu nabzah? Nabzah adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dimana ketika masuk ke dalam tubuh manusia mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan gangguan pada aktivitas mental, emosional, dan perilaku penggunanya. Nabzah ini dapat menyebabkan ketagihan dan kecanduan, dan juga menjadi salah satu penyebab penyakit-penyakit kronis hingga menyebabkan kematian bagi para penggunanya. Contoh dari nabzah antara lain adalah ganja, candu atau opium, sabu-sabu, amfetamin, nikotin, dan juga alkohol. Menurut data statistik BNN, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2020 mencapai pada 833 kasus dan meningkat sebanyak 0,15% pada tahun setelahnya. Sebagian besar dari penyalahgunaan narkoba ini berasal dari kalangan remaja, karena kalangan remaja dinilai masih memiliki kondisi mental yang belum stabil dan juga rentan terhadap pengaruh dari teman sebayanya. Padahal kaum remaja adalah kaum yang akan mengemban suatu bangsa dan juga negara. Akan tetapi, jika kaum remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang rusak, maka siapakah yang akan mengemban bangsa dan negaranya? Sungguh hal ini sangat disayangkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullahu jami'an. Nabzah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup.
Adapun zat sejenis yang ada ketika beliau masih hidup adalah sejenis minuman keras atau yang disebut dengan khamar. Yang dimana khamar ini sudah menjadi tradisi yang sangat kental dan mendarah daging di kabilah Arab dan tidak bisa dipisahkan di tengah-tengah kaum mereka pada masa itu. Dan karena tidak terdapat hukum dalam Al-Quran dan juga Sunnah, maka dari mana kita dapat mengetahui hukum dari nabza ini? Jawabannya adalah ketika para ulama menemukan suatu fenomena yang baru dan tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan juga Sunnah, maka para ulama bersepakat dengan menggunakan metodologi hukum Islam melalui metode pendekatan qiyas sebagai solusi jika belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam syariat Islam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah jami'an. Allah telah menetapkan satu hukumnya khamar dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, mengundi nasib dengan berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu haram, sebagaimana sabdanya, kullu muskarin khamrun wa kullu muskarin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamr dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Qiyas adalah mengaitkan suatu hukum yang sudah ada hukumnya dalam syariat Islam kepada kejadian lain yang belum ada hukumnya dalam syariat Islam. Dan khamar telah dan khamar dan khamar telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia dapat membuat seorang menjadi mabuk, dapat menghilangkan akal fikiran dan juga dapat melalaikan kepada kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika melihat dari sisi ini, maka nabza memiliki suatu kesamaan dengan khamar, yaitu sama-sama dapat membuat seorang menjadi mabuk, dapat menghilangkan akal fikiran dan juga dapat melalaikan kepada kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa nabza ini bahayanya lebih besar ketimbang khamar itu sendiri. Oleh karena itu, nabza, status dari hukum nabza itu adalah haram, sebagaimana diharamkannya khamar dikarenakan ia dapat membuat seorang menjadi mabuk, membuat seorang menjadi lalai terhadap kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah jami'an. Setelah mengetahui status dari hukum nabza ini, maka alangkah baiknya kita menghindari serta melarang penggunaan nabza ini dalam lingkungan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Adapun kiat-kiat untuk menghindari bahaya dari nabza ini antara lain, yang pertama, menolak ajakan dari teman atau orang lain. Hal ini merupakan hal yang paling utama dalam pencegahan penggunaan nabza. Dikarenakan alasan bagi para kalangan remaja menggunakan nabza ini dikarenakan ajakan dari teman sebayanya ataupun tekanan dari orang lain. Maka upaya kita adalah untuk menolaknya dengan tegas, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, dan jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia ubah dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia ubah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah untuk mengelola stres dengan baik. Orang-orang pada zaman ini terlalu banyak bekerja
sehingga kelelahan, dan pada akhirnya dan perlu diketahui bahwa menggunakan nafza adalah hal yang salah. Karena jika kita merasa stres, jika kita merasa lelah, hendaklah kita berzikir dan memperbanyak salawat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari penggunaan nafza ini. Dan yang ketiga adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kita akan tersadari bahwa menyalahgunakan nafza untuk bersenang-senang dan juga untuk menghilangkan kejenuhan adalah hal yang salah. Karena jika kita merasa terpuruk, hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaji dan juga banyak berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh dan juga rahmat bagi orang mukmin, sebagaimana firman dalam Quran surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa-apa yang darinya penyembuh dan juga rahmat bagi orang mukmin, sedangkan bagi orang zalim tidak akan menambah kecuali kerugian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih wulata fil umuri kulliha. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ahsin wulatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.